لله الذي هدانا وما بنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين. أما بعد فالله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara hadirin dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Pada kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, baik sebagai hamba yang untuk mengabdi ibadahnya, begitu juga sebagai hamba Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat beriring salam sama kita ucapkan atas Nabi kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan kita berdapat sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Saudara-saudaraku hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam suasana ibadah Ramadan yang sedang kita lakukan, yang beberapa hari lagi akan berakhir, yang sering menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saudara-saudara, apakah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah? Kita berharap saudara-saudara bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar menyelesaikan tentang syarat dan hukumnya, sekedar menyelesaikan tentang kewajiban kita saudara-saudara, tapi kita berharap kepada Allah bahwa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara-saudara jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengetahui apakah ibadah yang kita lakukan diterima atau tidak? Kalau secara hakikatnya hanya Allah yang tahu apakah ibadah yang kita lakukan diterima atau tidak. Tapi paling tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup kita ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Saudara-saudara jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja menjadi sebuah tanda bahwa ibadah itu diterima oleh Allah? Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah semakin ikhlas kita dalam menjalankan ibadah ini. Semakin ikhlas saja. Tidak lagi kita melaksanakan ibadah itu karena ingin pujian dari orang. Bukan lagi kita akan berhenti karena ada kritikan daripada berbagai orang. Tetapi apa yang kita lakukan itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk ikhlas karena Allah, lillah, billah dan illallah. Karena Allah, bersama dengan Allah dan semata-mata
mengharapkan ridwan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Maka orang yang tidak mempersekutukan Allah, itulah orang yang ikhlas menjamai kemuliaan Allah. Yang kedua, pertanda bahwa seseorang itu ikhlas dalam beribadah menjamai kemuliaan Allah. Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh itu, dan semakin nikmat rasanya dalam menjalankan ibadah itu artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ibadah yang kita lakukan pertanda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastabara wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan ada orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita sampaikan tadi, ternyata ketika ibadah kita diterima oleh Allah, dipermudah Allah jalan kita untuk beribadah kepada-Nya. Kita pun yang menjalankannya semakin nikmat rasanya, semakin nyaman rasanya dalam beribadah itu jamaah yang dimuliakan. Yang ketiga, orang yang betul-betul ikhlas itu adalah orang yang konsisten menjalankannya. Bukan karena waktu puasa saja dia rajin ke masjid, bukan karena waktu bulan Ramadan saja dia rajin membaca Al-Quran, bukan saja di bulan Ramadan dia keluar bersedekah, tetapi secara konsisten dia menjalankan ibadah itu, maka itulah pertanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang cukup terkenal di antara kita, khairul a'mali adwamuha wa ikhlas, bahwa sebaik-baik atau amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun amal yang kita lakukan adalah sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, pertanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik dan tidak ulangi maksiat itu. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Abu Lais Al-Samarkandi. Ia menyampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi sebuah bahan introspeksi bagi kita. Barang siapa yang melakukan 4 perkara tetapi tidak bertambah baik, maka itu tanda tidak menerima amalannya. Kata Abu Lais Al-Samarkandi. Apa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Barang siapa yang berjihad kemudian dia kembali tapi tidak bertambah kebaikan, maka itu tanda tidak diterima amalnya oleh Allah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa kemudian bila habis Ramadan tidak bertambah kebaikan, maka itu tanda tidak diterima amalnya. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menunaikan haji kemudian bila kembali tidak bertambah amal baiknya, maka itu tanda tidak diterima amalnya.
Dan yang terakhir yang keempat kata Al-Lais mengeluarkan orang yang sakit sesudah sembuh namun tidak bertambah baik perbuatannya, maka itu tanda-tanda dosa-dosanya belum terhapus. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik dan tidak mengulangi dosa manusia. Bukankah seperti sholat yang sering kita sampaikan, wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan berikanlah sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika ibadah sholat yang kita lakukan tandanya diterima Allah, maka akan terhindar kita daripada perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, pertanda ibadah itu diterima. Orang yang menjalankan ibadah itu saudara-saudara semakin tawadhu. Apapun ibadah yang kita lakukan adalah menjadikan kita menjadi orang yang tawadhu. Kita sholat berdiri saja sudah angkat tangan di hadapan Allah, menyerah, lalu kemudian angkat tangan dan bertakbir dan menyatakan secara jahil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kita banyaklah yang kecil, yang lemah, menunjukkan kepada kita untuk lebih tawadhu. Bahkan kepala kita yang kita anggap mulia, ketika kita sujud, saudara-saudara, kita letakkan wajah kita di tempat yang paling bawah. Nah, bahkan lebih kita kita letakkan dengan depan. Saudara-saudara jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ibadah Ramadan sudah kita rasakan. Sekali saja kita tidak makan sudah terasa lemah. Itu artinya apa? Untuk diberitahukan kita kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dan andaikan orang masih sombong, itu artinya pertanda amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Dan bahkan Rasulullah sampaikan, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala sabr fi ibn. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya masih ada rasa apapun walaupun sebesar itu saja. Yang keempat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, meningkatkan kepedulian sosial. Maka dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita yakin kita akan semakin baik hamba dengan manusia, semakin baik kepedulian kepada manusia. Silaturahim, persaudaraan di antara sesama manusia akan semakin meningkat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memberikan santunan kepada orang. Jangankan yang datang saudara-saudara. Tadi kita sudah didengarkan oleh pengurus masjid, kita bahkan mencari orang yang akan kita berikan sedekah ini. Di bulan Ramadan ini, bukan saja orang yang datang saudara-saudara, kita mencari sampai 1.000 orang. Kita cari orang yang bisa kita berikan. Maka kita yakin dengan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah, maka kita akan dengan sama manusia pada orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kami sampaikan pertanda ibadah kita diterima senantiasa introspeksi ketika berbuat salah, segera untuk bertaubat kepada Allah. Kita semua tidak ada yang tidak bersalah seorang. Kullu bani Adam Allah wa khairu. Setiap kita ini masih berdosa dan bersalah. Namun sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah adalah yang mau bertaubat kepada Allah. Jangan takut kita bersyukur. Allah lebih cinta kepada dibunuhnya taubat orang berdosa dibanding dengan jika para ulama yang berjaya. Maka ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, segeralah kita bertobat. Mudah-mudahan sebelum kita melakukan perbuatan maksiat selanjutnya dengan banyaknya istighfar dan taubat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
sekian khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayatil hakim wa taqabbal minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa arsala wa da'iyatan ila Allah wa sallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tasliman katsiran. Allahumma Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. حي على